Selain persepsi dan pengetahuan juga butuh apa? Selain persepsi dan pengetahuan juga dibutuhkan apa? Selain dari kepercayaan juga butuh apa? Juga butuh evaluasi ya. Ingat, jangan lupa, jadi selain kita memiliki persepsi dan pengetahuan atau kepercayaan terhadap sesuatu, itu juga harus dievaluasi. Jadi itu akan membentuk sikap kita. Nah, terus kalau yang model kehendak perilaku ini, selain dari sikap tadi, jadi kan kita punya sikap terhadap suatu barang. Nah, selain itu untuk mempengaruhi perilaku kita, itu juga perlu adanya norma-norma subjektif tentang perilaku. Jadi misalnya kepercayaan tentang persepsi terhadap pihak lain. Jadi orang lain itu, kalau di masyarakat umum itu hal yang kita lakukan juga baik misalnya. Nah itu, jadi gimana, terus ada motivasi kita untuk memenuhi hal baik yang berlaku umum itu tadi. Itu norma-norma subjektif tentang perilaku. Jadi selain dari dalam diri kita sendiri, itu juga ada faktor dari luar, yaitu norma-norma subjektif tadi yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau misalnya kita mempercayai sikap kita terhadap sesuatu itu baik, misalnya apa ya, sebenarnya kita misalnya sama orang yang minum alkohol nggak masalah berteman sama, misalnya, atau juga berteman sama orang yang suka dugem lah misalnya, itu nggak masalah bagi kita sendiri ya. Tapi di mata orang lain, kalau kita berkumpul sama orang-orang seperti itu, misalnya, wah anak ini pasti juga hobinya sama dia. Nah, misalnya di masyarakat umum kan berarti ada pandangan negatif. Nah, karena di masyarakat umum itu ada pandangan negatif, perilaku kita juga bisa berubah. Jadi gimana caranya kita itu ingin memenuhi norma-norma yang ada supaya nggak jadi negatif itu tadi. Makanya misalnya kita jadinya intensitas kita berteman sama orang yang suka clubbing misalnya, itu dikurangi seperti itu. Jadi itu mempengaruhi perilaku. Jadi sikap perilaku kita itu nggak hanya dari dalam diri kita sendiri, tapi juga ada dari norma-norma yang berlaku. Itu model kehendak perilaku Fishbein. Ini di tahun 75. Paham? Ada yang mau ditanyakan kah? Jadi perilaku dipengaruhi dari dalam diri sendiri, dari sikap kita sendiri, sama norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tentang model kehendak perilaku ada yang mau ditanyakan nggak? Yang lain? Mbak Eeng, Mbak Muji, Mbak Suartini, Mbak Yunita, mana? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, tadi kan kita bahasnya tentang model-modelnya. Sekarang teori-teorinya. Jadi ada beberapa teori juga. Yang pertama teori kongruitas, ini dari Loudon sama Bita tadi, yang dia ada 4 tahap definisi tentang sikap tadi. Maaf, sebentar.
teori kongruitas ini bisa apa? Jadi kalau kita punya pandangan negatif terhadap suatu produk, itu bisa dirubah dengan cara diberi terus, kayak istilahnya semacam brainwash itu ya, terus menerus iklan yang baik, jadi merubah image dari produk itu bisa. Jadi itu kongruitas di situ. Ini loh, jadi persepsi konsumen itu bisa berubah. Terus juga misalnya itu kan dari negatif ke positif ya tadi. Kalau misalnya sikapnya negatif, bisa terus menerus diberi image yang positif, jadi sikap kita bisa berubah ke positif. Nah tapi kalau misalnya kita awalnya punya sikap positif, tapi ternyata kita mendapat pengalaman yang nggak enak, nah itu juga bisa merubah kita jadi yang ke arah yang negatif ya. Jadi tergantung kondisinya, jadi sikap kita bisa berubah. Kayak itu kongruitas dari Loudon sama Bita. Jadi biasanya juga kalau misalnya mau karena apa, kan kita biasanya ngefans sama artis siapa, nah itu juga salah satu cara produk untuk bisa merubah image itu ya pakai endorser itu tadi, pakai artis-artis tadi. Jadi kan biasanya rata-rata kan orang konsumen itu mengikuti misalnya apa yang dibeli sama idolanya gitu. Makanya itu salah satu cara yang ampuh juga untuk memasarkan suatu produk. Nah, terus yang kedua itu teori ABC ini yang sudah dari tadi saya bahas. ABC ini dari Solomon 99, affective, behavior, sama kognitif. Nah, kalau yang 3 komponen model tadi apa aja yo? Kalau 3 komponen model tadi terdiri dari apa aja? Kalau ABC kan affective, behavioral, sama kognitif. Nah, kalau yang 3 komponen attitude model yang dari Schiffman sama Kanu tadi apa aja ya? Ya, kognitif, afektif, sama konatif. Terus kalau yang model analisis apa aja? Kalau model analisis apa aja? Model analisis itu apa aja, sama siapa yang mencetuskannya? Yo, apa aja yuk? Jangan lihat buku. Di tahun berapa?